Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'at tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di tengah kemuliaan bulan Ramadan tersembunyi satu malam istimewa yang tak tertandingi, yaitu Lailatul Qadar. Mari kita renungkan kemuliaan Lailatul Qadar. Al-Quran melukiskan Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan kemuliaannya. Lailatul Qadar bagaikan gerbang rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala menyapa hamba-hamba yang beriman. Pada malam Lailatul Qadar, langit-langit dihiasi dengan turunnya para malaikat yang menebar berkah dan kedamaian bagi seluruh manusia. Bagi umat Islam yang melakukan ibadah penuh khusyuk, pada malam ini merupakan momen istimewa untuk meraih pahala yang berlipat ganda. Merupakan momen malam yang digunakan untuk melakukan ibadah secara optimal. Allah berfirman dalam surat Al-Qadar, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Apakah itu malam Lailatul Qadar? Yaitu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan juga ruh Al-Qudus, yaitu Jibril alaihissalam, untuk menyelesaikan segala urusan perkara di muka bumi. Kedamaian hingga terbitnya fajar. Ma'asyiral mustami'in rahimakumullah. Imam Al-Qurtubi dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran jilid 20 halaman 130, beliau mengatakan bahwasanya disebut malam Lailatul Qadar karena kemuliaan dan keutamaannya. Pada malam ini seluruh amalan dilipat gandakan. Dan juga pada malam Lailatul Qadar seluruh amalan-amalan yang dilakukan oleh umat Islam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang tak terhingga. Qila summiyat bilailatil qadar li'azamiha wa syarafiha. Kama qila min qawlihim li fulanin qadr ay li fulanin manzilah wa syaraf. Hadha maqalahu az-Zuhri wa ghairuhum. Wa qila summiyat bidzalika li'anna lit-ta'at fiha qadran aziman wa thawaban jazilan. Dikatakan bahwa dinamakan sebagai Lailatul Qadar karena malam ini memiliki keutamaan dan kemegahan dan juga kemuliaan. Sebagaimana dalam
bahasa Arab, orang Arab mengatakan bahwasanya fulan memiliki qadar, artinya fulan memiliki keutamaan dan kemuliaan. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Imam Zuhri dan imam-imam yang lainnya. Dan juga dikatakan sebagai malam Lailatul Qadar karena ketaatan yang dilakukan pada malam hari ini mendapatkan qadar yang derajat yang besar dan juga pahala yang berlimpah. Ma'asyiral mustami'in rahimakumullah. Kapan tepatnya datang malam Lailatul Qadar? Jawabannya, ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an dan hadis tidak digambarkan secara spesifik waktu, kapan, dan bagaimana datangnya. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk dalam hadis sahih mengenai datangnya Lailatul Qadar. Taharraw, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, taharraw Lailatul Qadar fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Yang artinya, carilah, gapailah malam Lailatul Qadar ya, di malam-malam ganjil di 10 terakhir di bulan Ramadan. Maka ini menjadi sinyal bagi kaum muslimin untuk meningkatkan ibadah, mengoptimalkan amalan-amal kebaikan dan menghidupkan malam Lailatul Qadar. Sebagaimana hal ini dipraktekkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang dalam hal ini disabdakan yang diriwayatkan oleh Ummuna Aisyah an Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru shadda mi'zarahu wa ahya laylahu wa ayqaza ahlahu. Diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam jika memasuki 10 bulan terakhir di bulan Ramadan, beliau mengecangkan ikat pinggang. Dalam artian beliau tidak mempergauli istri-istrinya. Hal ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid." Kemudian beliau menghidupkan malam-malamnya di 10 bulan terakhir itu, 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dan beliau melakukan ibadah itu bukan hanya dilakukan sendiri, tetapi beliau juga mengajak seluruh sanak kerabatnya. Wa ayqaza ahlahu. Beliau mengajak istri-istrinya, mengajak anak menantunya, mengajak cucu-cucunya untuk meningkatkan ibadah di 10 terakhir di bulan Ramadan, terutama di malam-malam ganjil. Untuk apa? Untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ma'asyiral mustami'in rahimakumullah. Lantas bagaimana wanita-wanita yang haid, yang nifas, yang kemudian mereka sedang dalam perjalanan, apakah mereka mendapat bagian untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar ini? Hal ini disampaikan oleh Syekh Abdullah Al-Ghumari dalam kitabnya Ghayatul Ihsan. Beliau ditanya, "Ara'aitan nufasa wal haidha wal musafira wan naima lahum min lailatul qadri nasib?" Apa pendapatmu tentang para wanita yang nifas, yang haid, kemudian orang-orang yang sedang dalam perjalanan, orang-orang yang tertidur? Apakah mereka mendapatkan bagian untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu? Maka beliau menjawab, "Na'am. Kullu man taqabbalallahu al-amal fi syahri Ramadan lahu nasibun min Lailatul Qadar." Beliau menjawab, ya, setiap umat yang amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala
di bulan Ramadan itu mendapatkan bagian kesempatan untuk meraih malam Lailatul Qadar. Makna anna haula ahsanu al-amal fi syahri Ramadan. Artinya apa? Orang-orang ini mereka memperbaiki amalnya, memperbagus amalannya di sepanjang bulan Ramadan. Dan orang-orang yang memperbagus amalannya di sepanjang bulan Ramadan, Allah menerima amalannya. Dan wa may yataqabbalu Allah al-amal lam yahrimhu nasib min Lailatul Qadar. Barang siapa yang Allah terima amalannya, ini tidak menghalangi baginya untuk mendapatkan kesempatan meraih malam Lailatul Qadar. Demikian sebagai kesimpulan dari apa yang saya sampaikan, bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang memiliki kemuliaan karena di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar yang istimewa. Maka itu, mari kita sama-sama mengoptimalkan seluruh hari-hari di bulan Ramadan ini, melakukan ibadah, melakukan amalan-amalan kebaikan sebagaimana atau semampu yang kita bisa. Sekalipun kita adalah sebagai orang-orang yang memiliki pekerjaan, kesibukan, dan lain sebagainya, tetapi semuanya itu diniatkan sebagai ibadah. Mudah-mudahan Allah menerima seluruh apa yang kita lakukan sebagai ibadah dan kita diberikan kesempatan untuk meraih Lailatul Qadar. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.